Selamat pagi menjelang siang. Ya, saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Ini luar biasa, saya kembali diberi kesempatan. Sebetulnya jadwal saya itu ada di bulan depan, saudara ya. Tetapi di hari kemerdekaan saya dikasih kesempatan ya. Bagikan sebuah topik yang luar biasa dan saya diinformasikan untuk mengambil judul Freedom from Legalism. Freedom from legalism. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk disampaikan Bapak Ibu Saudara, karena kehidupan kita itu terikat sekali dengan legalitas ya. Jadi kenapa akhirnya ada pernyataan freedom from legalism? Mari kita sama-sama menyimak dengan sebuah pemahaman yang tepat supaya saudara memperoleh kebenaran dan juga kemerdekaan atas legalisme di dalam kehidupan kekristenan kita. Ini sekali lagi tidak mudah, tapi saya akan mencoba dengan bahasa yang sederhana membuat saudara memahami tujuan Tuhan mati dan bangkit buat kita dan memerdekakan kita. Katakan amin. Ya, yang belum kenal, nama saya Rea. Ini bukan kali pertama. OCC sudah menjadi bagian dari keluarga ya. Jadi itu luar biasa buat kami, saya, anak-anak gitu kan. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak pernah kami duga gitu. Ada sebuah komunitas di BSD, kenapa ada di sini gitu kan. Jauh banget, kenapa nggak di dekat rumah kami di Bekasi gitu kan. Kenapa di sini gitu kan. Itu seperti dari Sabang sampai Merauke saudara ya. Tetapi dipertemukan dan dipersatukan. Jadi Tuhan luar biasa. Kita akan belajar tentang kata legalisme. Legalisme itu merujuk pada sikap atau pendekatan yang menekankan kepatuhan ketat terhadap hukum, peraturan atau ritual. Seringkali dengan fokus yang berlebihan pada aspek formal atau eksternal daripada prinsip atau makna yang lebih mendalam di balik hukum tersebut. Jadi legalisme itu sesuatu yang menekankan kepada kepatuhan yang tidak boleh dilanggar. Paham sampai sini saudara ya? Jadi seperti ada aturan hukum, bahkan aturan ritual saudara. Ya, nanti saya akan lebih lanjut apa hubungannya dengan firman Tuhan kita pada saat ini. Kita akan melihat dua tabel atau pandangan. Yang pertama pandangan dari Judaizers, yang kedua dari Rasul Paulus. Saudara cermati, Judaizers itu istilah yang digunakan dalam konteks sejarah Kristen, yang merujuk kepada kelompok atau orang yang mengajarkan pentingnya mematuhi hukum-hukum Yahudi, terutama hukum Taurat. Jadi dalam praktek iman Kristen. Pada abad pertama mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa untuk menjadi Kristen sejati, seorang non-Yahudi harus terlebih dahulu menjadi Yahudi. Termasuk mengikuti apa? Sunat, mematuhi aturan makanan, serta hari-hari suci Yahudi. Jadi ada satu pandangan kekristenan yang mewajibkan atau mengharuskan setiap kita punya pandangan Kristen yang seperti ini, yaitu Judaizer. Makanya dia tuh ordernya by apa? Religion, saudara, atau agama. Ya, jadi belief, setelah belief, dalam belief itu ada lahir baru, kasih karunia oleh iman. Setelah itu saudara taat, diminta untuk obey. Nah ini ya hukumnya. Mentaati hukum Allah sebaik mungkin. Baru saudara dibenarkan dan diselamatkan. Itu Judaizers. Dalam pandangan Rasul Paulus, the gospel order, jadi urutan yang tadi urutan agama, yang kedua urutan Injil. Belief sama, tetapi diselamatkan terlebih dahulu, dibenarkan, justification, selamat. Baru dimampukan untuk taat sebagai buah dari pertobatan untuk keselamatan. Jadi ini pandangan yang berbeda sekali saudara. Pastikan saudara ada di yang mana. Saya sih nggak mungkin melakukan yang pertama. Karena mentaati hukum Allah sebaik mungkin itu sama dengan bunuh diri setiap hari. Karena manusia kecenderungannya bahkan naturnya adalah dosa. Natur kita tuh pendosa saudara. Saudara mau dibaptis berulang kali pun saudara akan menemui satu titik frustrasi bahwa saudara hanya seorang pendosa. Hidup di tengah dunia yang penuh dosa. Bersama dengan orang-orang berdosa. Jadi itu problem pertama. Saudara mesti memahami. Makanya mengapa ada judul yang diambil pada saat ini di bulan kemerdekaan kita. Merdeka atau dibebaskan dari legalisme. Dua ini. Saudara terus pandang, lihat
renungkan sambil saya bacakan perbedaannya. Di legalisme, dasar keselamatannya itu menekankan bahwa keselamatan dapat diperoleh atau dipertahankan melalui usaha manusia, terutama melalui ketaatan yang ketat terhadap hukum atau aturan agama. Dalam pandangan ini, perbuatan baik dan kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai syarat yang diperlukan untuk diterima oleh Tuhan. Di dalam Injil menekankan bahwa keselamatan adalah karunia dari Tuhan yang diberikan melalui kasih karunia, melalui iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan manusia, tetapi melalui pengorbanan Kristus di kayu salib yang membayar dosa-dosa manusia. Injil menekankan bahwa iman bukan perbuatan adalah jalan menuju keselamatan. Nanti, saudara, kalau saudara terus menggali, maka terdapat paradoks Injil, saudara ya. Contohnya tentang iman dan perbuatan. Tapi saya nggak berlama-lama di situ. Jadi saudara bingung. Makanya ini bukan sesuatu yang mudah untuk disampaikan karena ini sebuah pengajaran. Dalam peran hukum, legalisme, hukum dianggap sebagai pedoman utama untuk hidup benar dan seringkali menjadi tolak ukur apakah seorang layak diterima oleh Tuhan atau enggak. Dalam Injil tidak menolak pentingnya hukum. Hukum dilihat sebagai sesuatu yang menunjukkan kebutuhan manusia akan kasih karunia Tuhan karena manusia tidak mampu menaati hukum secara sempurna. Injil menekankan bahwa hukum tidak bisa menyelamatkan, tetapi Kristuslah yang menyelamatkan. Setelah diselamatkan, hukum diikuti sebagai tanggapan syukur, bukan sebagai syarat keselamatan. Motivasi ketaatan dalam legalisme. Ketaatan dalam legalisme seringkali didorong oleh ketakutan atau keinginan untuk memenuhi standar tertentu agar diterima oleh Tuhan. Ketaatan dipandang sebagai syarat yang harus dipenuhi. Makanya orang banyak mengisi gereja hanya berdasarkan ketakutan. Motivasinya takut nggak diberkati. Iya kan? Datang ke gereja buat datang persekutuan apa? Ya nggak enak lah, takut lah, udah turun-temurun Kristen. Nggak enak. Kenapa nggak enak, saudara? Ketaatan kalau dalam legalisme itu sesuatu syarat yang harus dipenuhi. Sementara di dalam Injil, ketaatan bukan syarat keselamatan, melainkan hasil dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Wow, itu beda banget. Kalau saudara tahu saudara orang-orang yang diselamatkan, maka apapun yang saudara lakukan dalam pekerjaanmu, di dunia bisnismu, dalam pelayananmu, saudara akan di-driven bukan dari ketakutan atau perasaan bersalah, tetapi oleh kasih karunia. Pandangan tentang hubungan dengan Tuhan. Yang keempat, legalisme bilang apa? Cenderung menekankan hubungan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang didasarkan pada ketaatan dan perbuatan manusia. Kegagalan untuk menaati hukum dapat dilihat sebagai ancaman terhadap hubungan ini. Banyak anak kepada orang tuanya bilang gini, lebih baik gue minta maaf daripada minta izin. Ya, dalam anak ya, dia tahu lah anak saya siapa gitu kan. Ya. Jadi ada pandangan kayak gitu, mendingan gue minta maaf aja deh daripada minta izin. Itu saudara ya. Karena apa? Mereka menyadari kegagalan untuk menaati hukum. Injil menekankan bahwa hubungan dengan Tuhan didasarkan pada kasih karunia-Nya yang diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan dan hubungan dengan Tuhan tidak bergantung pada ketaatan manusia, tetapi pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Ini beda, jadi ada dua pandangan, Judaism dan Paulus. Berita yang menyenangkan adalah kekristenan bukan sekedar agama. Kalau kekristenan hanya agama, maka kita terperangkap pada Judaizers. Mengapa? Kita harus melakukan semua ritual-ritual keagamaan. Pernyataan Kristen bukan agama mengandung maksud bahwa menjadi Kristen lebih tentang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus daripada sekedar ikutin aturan, ritual, atau tradisi. Kekristenan adalah hubungan yang hidup dan dinamis dengan Tuhan yang terwujud melalui iman kepada Kristus, pertobatan, dan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sesuatu yang radikal itu harus terjadi saat ada hubungan, saudara. Seorang Kristen sejati, seorang yang telah dipanggil,
Seorang yang telah mengalami sesuatu seperti perubahan Lewi si pemungut cukai menjadi Matius, murid Kristus. Dalam Matius 9 ayat 9, seorang pemungut cukai sedang duduk ya. Lalu Yesus bilang apa? Ikut aku. Yesus tuh datengin tuh ke tempat-tempat orang yang betul-betul apa? Pada pemandangan Judaizers itu orang gak layak. Pemungut cukai itu orang paling dibenci, saudara. Jangankan pemungut cukai, kita aja agak-agak terkaget-kaget kalau dapat surat pajak, saudara ya. Kesel, gitu saudara ya. Ya. Peristiwa ini menggambarkan perubahan hidup. Oke. Kedua, bukan agama ya, saya cepat di sini. Orang Kristen identik dengan Injil. Bukan Judaizers. Tapi banyak yang mempraktekkan Judaizers lebih banyak daripada mempraktikkan kita sebagai Injil. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi bagaimana sekarang Injil dapat mengambil alih dan merembesi kehidupan kita. Ini penting dipahami. Sebelum saudara setuju bahwa legalitas atau legalism itu adalah pembodohan yang dilakukan bertahun-tahun di dalam kehidupan kekristenan. Makanya banyak gereja yang mati suri, saudara. Banyak orang Kristen yang apa? Yang hanya mengharapkan berkat Tuhan dan hanya memandang berkat sebagai kekayaan. Hanya sebatas itu. Tetapi lupa bahwa keberdosaan kita itulah yang menjadi penghambat segala sesuatu. Teman saya nanya gini, saudara. Kenapa Tuhan ciptain kecoa? Siapa di sini yang senang banget sama kecoa? Gak ada, no way. Lalu kecoa, apa sih? Kenapa sih dia diciptain? Benar gak saudara? Ngapain? Kau pernah dipikir gak? Kenapa sih Tuhan ciptain kecoa? Apa gitu loh sumbangsihnya? Ternyata waktu manusia jatuh ke dalam dosa, alam semesta juga ikut tercemar, ikut masuk dalam dosa. Bisa jadi awalnya kecoa itu punya tujuan hidup yang baik. Tapi gara-gara dosa, saudara. Jadi dosa ini sesuatu yang sangat-sangat serius. Saya pernah marah sama Nenat. Ya. Sebut saja inisialnya Nenat. Saya pernah marah banget sama dia. Saya jengkel karena dia menurut saya sudah tidak menepati aturan main. Jadi ada hukum yang saya berlakukan. Ternyata dia sangat, pokoknya keterlaluan. Saya nggak menyangka, jengkelnya minta ampun. Saya marah lewat telepon karena dia ngomongnya lewat telepon, jadi saya marahnya lewat telepon. Saya bilang, saya nggak suka, saya marahnya minta ampun, saudara. Ya, kesel karena dia melanggar batasan yang saya tuh rasanya itu bukan soal sopan nggak sopan lagi. Itu menurut saya kayak kurang ajar gitu. Saya marah banget. Saya pulang, waktu itu kan masih sewa satu apartemen. Saya pulang. Saya udah kesel, saya cari-cari nih Nenat nih kemana kan. Kalau ibu-ibu kan kalau cuma ngomong di telepon belum puas, saudara ya. Pengennya langsung ketemu gitu. Capek, saya buka kulkas. Ya itu kan biasanya kita capek, bukan datang kepada Tuhan. Buka kulkas, benar gak saudara ya? Karena memang panas ya. Enggak, ini gak ada hubungan. Saya buka kulkas, ada kue coklat kesukaan saya. Tulisannya gini, I'm sorry mom. Saya nggak ngajarin dia nyogok, dari mana dia tahu? I am sorry mom. Itu. Saya sampai gini. Saya antara marah sama udah nggak jadi marah karena itu saya suka banget coklat dan dia tahu itu kue coklat kesukaan saya. Saya cuma berpikir nih duit dari mana? Bisa marah yang kedua kali ini ya. Nah, dosa harus dipahami, tidak semudah memberi kue coklat terus kelar gitu sama Tuhan. Paham gak sih saudara? Saudara harus menyadari itu berkat terbesar bahwa ada orang yang mau mati buat dosa dan kejahatan kita. Sehingga saudara bisa ketawa sekarang, bisa menikmati kehidupan, punya keluarga, punya pekerjaan, punya pelayanan. Saudara, kalau saudara masih di-driven oleh ketakutan dan perasaan bersalah, saudara bukan apa-apa semua keindahan dunia ini. Paham nggak bahwa waktu saya berseteru dengan Tuhan, itu tidak sama nilainya waktu saya ribut sama si Nenat. Dan dengan mudah,
saya kasih Tuhan coklat. Sorry ya. Nggak semudah itu. Waduh, nggak semudah itu, saudara. Makanya kekristenan itu identik dengan Injil. Kenapa? Karena tanpa Injil, kita belum disebut sebagai orang yang Kristen dengan kesempurnaannya Kristus. Kita masih orang yang apa? Seperti orang buronan, saudara. Karena didriven oleh ketakutan demi ketakutan. Menyadari keberdosaan akan mempertemukan kita dengan Injil. Dalam kutipannya, R.C. Sproul bilang begini, "The gospel is only good news when we understand the bad news." Jadi kalau saudara belum tahu bad newsnya, saudara akan memandang Injil itu sebelah mata. Itu sesuatu yang cerita aja lah, usang lah. Itu sesuatu yang bisa dipercaya, bisa juga enggak. Itu pilihan. Ini bad newsnya, Roma 6:23. Upah dosa adalah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, mari pahami dulu sebelum kita tahu kita harus terbebas dari legalisme. Karena ada yang namanya dosa yang gak bisa kita hindari. Satu, DNA kita ini udah DNA dosa. Natur kita, natur dosa. Sampai di sini saudara harus paham. Makanya mengapa kalau melihat alam semesta, sekarang orang lagi ketakutan sama megatrust. Bahkan yang demo kemarin, ada yang diwawancara, kalau saudara dengar ya, saya sampai ketawa. Jadi apa yang sedang saudara perjuangkan? Ini kondisi Indonesia darurat, katanya gitu ya. Daruratnya apa? Megatrust gitu. Loh, kok jadi megatrust? Ini serius saudara ada. Hah? Oh, orang ini nggak tahu dia ngedemoin apa gitu. Jangan ikut-ikutan. Ya memang kalau darurat betul ya, megatrust itu situasi darurat juga. Tapi waktu dia berduyun-duyun datang ke MPR DPR, waktu ditanya, apa yang sedang kamu perjuangkan? Indonesia dalam keadaan darurat. Ya apa? Megatrust. Oh oke. Ya megatrust. Benar sih, dia juga nggak salah. Tapi dia datang ke situ. Bukan, aduh, kalau dia tahu megatrust itu bukan sumbernya dari MPR DPR ya. Tapi ada di daerah Aceh ke sana Mentawai ya. Harusnya dia datang ke Mentawai. Wow. Karena itu saya bersyukur kekristenan bukan agama. Sebab ada perbedaan antara agama. Ya, karena legalisme itu menciptakan agama. Agama adalah apa yang harus saya lakukan untuk diterima oleh Tuhan. Ya kan? Tapi Injil adalah apa yang Tuhan lakukan agar saya diterima olehnya. Bukan upaya kita lagi. Agama bertujuan mendapat hal baik, nggak salah. Kekayaan, wawasan, kekuatan, oh boleh banget, boleh. Tetapi tujuan dari Injil adalah agar kita mendapatkan Tuhan. Karena dia itu sumber segala kekayaan, sumber segala damai sejahtera, sumber segala kesembuhan, sumber kehidupan. Jadi jangan dibalik, jangan mengejar apa yang fana, tapi kejarlah apa yang kekal. Itu perbedaan antara legalisme dan Injil. Agama berkata, jika saya taat, Tuhan mengasihi menerima saya. Injil berkata, Tuhan mengasihi dan menerima saya, oleh karena itu saya ingin taat. Beda saudara, beda banget. Jika seseorang tidak menyadari keberdosaannya, maka Injil atau kabar baik yang membebaskan akan sulit menjadi bagian dari kehidupan. Dan jika bukan Injil, maka legalisme yang akan merasuki kehidupan kita. Kita akan lihat apa saja yang dilahirkan oleh legalisme. Legalisme itu melahirkan kepatuhan kaku yang akan berakibat atau akan didapati dari kepatuhan kaku itu kemunafikan. Dari kemunafikan kita burn out, lelah. Aduh gak enak saya kan masih ngerokok, gak enak. Jadi kalau ketemu pemuka agama kita sembunyi cepat-cepat. Capek saudara, ngapain begitu? Kepatuhan kaku itu namanya. Bahkan di dalam satu persyaratan dalam masuk, dalam satu saya gak mau sebutkan ya, dalam satu komunitas, salah satu syaratnya adalah dilarang tidak merokok. Emang nggak akan merokok, saudara? Saudara yang merokok di sini nggak akan merokok di tempat ini. Pertama ber-AC, kedua nggak enak dilihat ya kan? Tapi keluar dari tempat ini, ya saudara nge-vape, ngerokok. Terus kenapa? Makanya saya bilang kan ini nggak enak buat saya bagikan. Tapi memang betul, kenapa? Karena nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar.
Pandangan manusialah yang membuat orang-orang menjadi begitu munafik dalam kehidupan mengiring Tuhannya. Ini lebih menyedihkan. Padahal kita boleh menyatakan diri, ini aku Tuhan, ini keadaanku. Aku masih struggle, tapi ya udah, memang bukankah kita memang punya batasan sehingga kita tidak mampu sendirian untuk membuat hidup kita jadi benar di hadapan Tuhan. Tapi kita orang-orang yang dibenarkan. Ini harus paham, saudara. Kepatuhan kaku melahirkan kemunafikan, habis munafik lo lelah. Makanya banyak orang di gereja udah capek. Iyalah, datang capek, saudara. Nggak ngerti lagi kenapa. Burn out, kenapa? Karena kepatuhan kaku. Legalisme membuat kita seperti itu. Datang ke gereja shalom. Haleluya. Padahal kita udah biasa ngomong sama teman kita. Anjir lah, capek gue. Payah loh. Tapi capek, kenapa kalau di gereja lo mesti pakai topeng? Jadi kumpulan para topeng, saudara. Keluar langsung bebas, wah gitu, kaget, saudara. Wah. Legalisme melahirkan apa? Penekanan pada peraturan yang apa? Membuat orang sombong jika mereka berhasil melakukan dan membanding-bandingkan dirinya pada orang lain. Lo gak bisa, gue sih bisa. Lo payah, gue sih gak payah. Lo gak asik lo sok asik lo, gitu, saudara. Kesombongan tuh bikin orang jadi dingin dan gak peduli, no empathy. Banyak manusia sekarang udah gak ada empati. Bahkan di dalam gereja, dia gak peduli itu orang datang sama siapa, pulang sama siapa. Memang kita juga gak usah kepo ya. Bukan kepo pendekatan, bukan. Tapi pernah gak kita pikir bahwa banyak orang dalam pelayanan yang mengiring Tuhan di dalam gereja-gereja besar ternyata gak bisa makan 3 kali sehari. Dan yang satu, waduh, postingannya luar biasa. Banyak orang pamer, makasih Tuhan berkati ya, dipamer semuanya. Sekali lagi ini bukan salah, tapi saudara pernah memandang gak? Ada orang yang sulit banget, kue ulang tahun dilempar-lempar. Tapi ada anak kecil yang ya ampun, cuma dapat kue begitu doang, tiup lilin sekali gitu. Sedih banget, saudara. Kita udah gak peduli, gak ada empati. Kenapa? Karena kita bilang gini, itu pasti orang-orang yang tidak taat peraturan. Makanya dikutuk Tuhan. Saya kan, saya sih keren. Dingin, kasih seorang akan lain dingin. Firman Tuhan bilang begitu. Dingin, kita gak mandang orang lain sebagai keluarga dalam Kristus lagi. Lu gue. Lu berjuang sendiri, gue berjuang sendiri. That's it. Tenang, oke? Banyak loh orang-orang yang melayani Tuhan di bidang praise and worship, karena saya di bidang itu, saudara. Banyak yang pulang aja bergumul, kadang ada yang mungkin minjem uang orang dulu, untuk apa modal pergi. Legalisme melahirkan apa? Penghakiman. Penghakiman bikin kita playing victim, sampai kita tidak menyadari keberdosaan kita. Kita bilang begini, lu lebih jahat dari gue. Gue sih gak seberapa. Gue sih cepet ya ini. Wah, kita bandingkan, padahal sama bobroknya. Sama dosanya. Kita main, kita korbannya. Kita plot twist semua hal. Dan itu terjadi di dalam gereja. Saya gak mau ngomong orang di luar yang gak kenal Tuhan. Di dalam gereja. Legalisme melahirkan apa? Formalitas hubungan. Aturan manusia, rutin agama aja. Hubungan dengan Tuhan yang sesungguhnya itu terabaikan. Lebih kepada apa? Oh iya ya, mesti doa ya. Oh pagi-pagi doa seperti ini. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Amin. Lalu kita mulai marah-marah ke anak kita. Udah satu dulu belum? Puasa gak lo? Kayak gue dong puasa. Lo jangan ini, jangan itu. Salah. Aduh, jangan kayak gitu. Makanya Tuhan gak jawab doa lo. Yang kasih janji siapa? Tuhan. Kenapa kita yang kasih syarat? Nah itu agak bingung ya. Saudara jawab sendiri aja. Formalitas hubungan, aturan manusia, saudara. Aturan itu boleh sah. Taurat pun bukan untuk ditiadakan. Tetapi Kristus mati untuk menyempurnakan Taurat. Karena kita nggak sanggup melakukan Taurat. Efesus 2 ayat 8-9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau orang menyadari bahwa kita
diberikan Tuhan kemampuan, kehidupan yang baik, sesuatu yang indah, itu bukan kalian sudah menang atas legalisme yang kalian lakukan. Bukan, tapi karena kasih karunia, dia kasih buat setiap orang yang percaya. Galatia 5 ayat 1, Kristus telah memerdekakan kita untuk hidup dalam kemerdekaan. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perbudakan. Apa kuk perbudakan? Kuk perbudakan itu waktu saudara tidak bisa menyadari ada kasih karunia yang sesungguhnya yang mendriven hidup kita. Wah, kuk perbudakan di sini apa? Ya tadi kemunafikan, kesombongan, penghakiman, formalitas hubungan. Bukankah itu berat dan capek? Burn out, saudara. Jadi orang tua aja kita udah lelah. Di depan anak. Waduh, kalau tiap hari saya harus menutup-nutupi kekurangan saya, capek juga lama-lama. Satu hari saya pernah diadili oleh anak-anak saya. Di sini nggak ada kan orang tua diadili anak? Saya pernah. Emang agak lain ya. Saya didudukin tengah malam. 1, 2, 3, 4. 4 anak. Kita mau bicara. Kalau bicara kenapa mesti di meja gitu kan? Kita tuh gini loh. Karena gitu saudara. Saya mau marah. Tapi saya memahami apa yang mereka sedang sampaikan kepada saya. Karena saya selalu ingat perkataan ini. Anak belum jadi orang tua. Orang tua udah jadi anak. Jadi saya harus memahami mereka yang belum menjadi di posisi saya. Saya pernah didudukin. Dan itu gak membuat nenat saya coret dari kartu keluarga. Enggak. Kecuali nanti dia nikah ya, dia punya kartu keluarga sendiri. Enggak. Saya gak tiba-tiba mengumandangkan di koran-koran atau di sosial media. Kalau zaman dulu koran. Ini gak ada koran ya. Sosial media saya bilang, mulai sejak ini karena pengadilan yang dilakukan oleh anak-anak saya, maka saya, Rea, memutuskan hubungan kepada anak saya. Nama 1, 2, 3, 4 gitu saudara ya. Saya nggak lakukan itu. Karena saya tahu setiap kita, setiap orang memiliki journey-nya masing-masing. Saya punya journey saya. Saudara punya journey saudara. Masing-masing kita mengalami naik, turun, jatuh, bangun di dalam kehidupan kekristenan mengiring Tuhan. Dalam sepatu atau journey-nya masing-masing. Jadi nggak perlu kita, saya pengen jadi kayak Pak Purwa misalnya. Pak Purwa pengen jadi kayak Nenat misalnya. Nenat pengen jadi Brian, udah nggak perlu begitu. Kenapa? Karena tiap kita masing-masing sudah bisa melewati journey kita bersama dengan Tuhan masing-masing. Saya nggak bisa bilang gini, Nenat, karena mamah kamu seperti ini, kamu harus seperti itu. Nggak bisa. Dia ada journey-nya. Saya ada journey-nya. Saya mau kasih sedikit cerita untuk menutup khotbah saya. Supaya saudara paham tentang legalisme yang luar biasa memenjarakan kehidupan kita. Dari kisah seseorang murid Yesus yang namanya Petrus. Nih saudara. Yohanes 21:15, nggak usah ditayangkan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, diulang lagi, benar Tuhan. Yesus jawab lagi, gembalakan. Ayat 17 diulang lagi. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan. Nah di sini di yang 17 dia mulai ngomong gini. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Bisa bilang gini, Tuhan ngapain nanya? Lo kan tahu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya nanya sekarang sama saudara. Mengapa Yesus bertanya kepada Simon sampai 3 kali? Kenapa gak cukup sekali aja? Kita ingat 2 peristiwa. 1 peristiwa, waktu Petrus menyangkal Yesus.
Dalam Markus 14 dicatat di ayat 68, 70, 71, dia menyangkal. Nyangkalnya ngomong gini, gue gak ngerti apa yang lo maksud. Ada orang nanya, kamu pengikutnya kan? Kamu pengikutnya, gak ngerti gue, gak nyambung. Ayat 70, Petrus menyangkal pula. 71, Petrus mengutuk dan bersumpah. Dia bilang, aku tidak kenal orang yang kau sebut-sebut ini. Masih ingat peristiwa itu. Dan yang kedua, peristiwa ini. Waktu Yesus disalib, setelah Yesus disalib, itu murid-muridnya balik lagi jadi penjala ikan. Mereka frustrasi. Simon diantaranya, itu disebut Petrus. Kenapa frustrasi? Karena mereka rasa malu. Lah, itu Tuhan yang gue sembah, raja, ya bukan raja, sorry, guru, ya, Mesias yang saya percaya, kok berakhir di kayu salib? Bahkan waktu dikubur, kuburnya kosong. Petrus frustrasi, dia balik lagi jadi penjala ikan. Nah, waktu itu, ya di kisah itu, Yesus menampakkan diri ketiga kalinya setelah bangkit. Ya, pertama kepada Maria Magdalena, kedua Thomas, ketiga dia datang ke Tiberias. Karena dia tahu ini murid-muridnya udah kembali lagi tuh jadi penjala ikan. Kalau masih ingat peristiwa ini luar biasa. Dan waktu Yesus, mereka gak ada yang nyadar. Terus dia minta makan, ada makanan nggak? Nggak ada, kata murid-muridnya. Kenapa? Kami seharian nyari ikan nggak dapet. Masih ingat peristiwa itu ya. Nah, di ayat 7, Yohanes 21 ayat 7, Yohanes tuh bilang gini, tidak dituliskan di Yohanes, tetapi di ayat berikutnya, dalam pasal berikutnya dalam Yohanes, baru kita tahu bahwa ini penulisnya adalah Yohanes. Ya, maka murid yang dikasih Yesus tuh berkata pada Petrus, dia bilang gini ke Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian. Nah, ini yang lucu. Lalu terjun ke dalam danau. Ngapain dia pakai baju terus dia nyeburin diri? Bukankah kalau nyeburin ke air itu nggak usah, mendingan nggak pakai baju? Tahu kan orang ngambek kayak gimana? Pernah ngalamin nggak? Anak ngambek, pasangan ngambek, bener nggak? Ngambek ya? Gitu, saudara, ngambek ya. Ngambek tuh kadang-kadang nggak masuk di logika ya. Kenapa? Sikap-sikapnya. Ngapain pakai baju terus cebur? Itu yang pertama, ya kan? Kalau kita ngambek, terus pasangan kita bilang gini, kamu marah ya? Enggak. Kamu marah kali? Enggak. Masih marah? Ngerti aja sendiri. Udah beda, ya? Enggak. Ngerti aja sendiri. Gitu, saudara ya. Kamu cemburu ya? Enggak, ngapain cemburu? Cemburu, udah maaf deh kalau kamu cemburu. Oh, enggak, santai aja, ngapain cemburu? Gini aja cemburu. Cemburu kali, sorry ya. Ngapain sorry sih, udahlah. Santai aja kali, enggak cemburu. Tapi seharian diem, saudara ya. Diem. Ditanya harus 3 kali. Kita ini ikutin cara Tuhan Yesus ya, 3 kali nanya-nanya ya. Nah, pertanyaan Yesus, waktu dia ingin, dia nanya 3 kali, ternyata bukan dia kepo, bukan, tapi dia ingin menyembuhkan lukanya si Petrus. Paham gak sih? Kalau saya lagi kesel nih, misalnya saya kesel sama Nenat lagi ya, gampang. Nenat akan bilang gini, si marah ya mah, bener gak? Coba Nat ngomong gitu, si marah ya gitu. Enggak, biasa aja. Enggak, udahlah. Nggak tahu lah. Itu saudara ya. 3 kali, lo jangan lebih-lebihin ya. Tapi kalau udah ke-5, ke-4, coba deh. Hati kita pun apa? Lebih luluh. Oh, marah nih, lama-lama kita geli juga, ketawa. Ya gitu. Gitu ya. Apalagi kalau dikasih berlian gitu kan. Ketawanya makin gitu. Yesus itu tahu si Petrus lagi luka, kecewa, marah dan ketakutan. Makanya yang mendriven si Petrus itu adalah aturan dan hukum yang berlaku. Dia sangat marah sampai dia bilang ke Tuhan, kamu kan tahu segala sesuatu.
Secara tidak langsung dia bilang gini, lo tau lah gue mau ngapain, kenapa mesti nanya-nanya sih? Basi. Nah ini kalau bahasa saya. Tetapi waktu Yesus datang seolah memberikan janji, bukan hukum. Dia datang mengembalikan hubungan yang pernah rusak karena kemarahannya si Petrus. Perubahan yang terjadi setelah Petrus dibebaskan dari sikap legalismenya melahirkan ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 2. Si Petrus yang sok tahu, si Petrus yang ayam berkokok belum 2 kali udah bikin apa? Penyangkalan 3 kali. Petrus yang bilang di ayat-ayat sebelumnya, aku kalaupun rela mati, aku mati bersama kamu. Aku tidak akan melepas imanku. Petrus yang sangat sanguin kan dia. Dia orang yang sangat berekspresi. Tetapi apa? Dia menyangkal sampai menangis terseduh-seduh. Ya ampun benar belum 2 kali. Saudara, kehidupan legalisme itu sama seperti Petrus yang menyangkal Tuhan sebelum ayam berkokok. Baru ayam berkokok 2 kali udah menyangkal 3 kali. Saudara mengerti gak? Bahwa kalau kamu ikut dalam legalisme, maka kehidupan kekristenanmu hanya kehidupan penyangkalan. Hanya penyangkalan dan itu bikin capek, frustrasi, nangislah kita tiap hari. Aduh gagal lagi, aduh saya janji gak akan ini. No saudara, waktu saudara berjanji ingin menghentikan dosamu, itulah yang disebut kedagingan. Karena gak ada satu orang pun yang bisa menghentikan natur dosa kita, kecuali kita menyadari keberdosaan kita. Dan kita bilang terima kasih untuk karya salibmu yang membebaskan aku. Jadi beda sekali saudara. Makanya waktu dia udah lepas dari legalisme, lepas dari semua aturan-aturan agamawi, dia bisa bilang begini dalam 1 Petrus 5 ayat 2. Si sok tahu ini, si Petrus bilang apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Berbeda sekali saudara, waktu gereja menyadari bahwa kita ini orang yang hidup atas kasih karunia Tuhan, maka kita akan menggembalakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, keluarga, anak, pekerjaan, pelayanan, bukan dengan paksa lagi, tetap bukan untuk mencari keuntungan, tetapi apa? Untuk pengabdian diri. Itu beda. Ayat 3 dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Beda saudara. Kalau kita hidup dalam hukum dunia, legalisme yang semu yang membuat kita penuh dengan ketakutan dan kemunafikan, maka kita hanya akan menjadi orang-orang yang melihat orang lain seperti orang-orang yang akan kita cari keuntungan di atasnya. Kita akan membuat orang terperas, kita capek, dan kita mulai meragukan segala sesuatu. Tetapi kalau di-driven oleh kasih karunia, maka apa? Kehidupan kita penuh pengabdian. Dan kita akan menjadi teladan dengan sukarela. Maka kamu, apabila gembala agung datang, dia nggak sebut lagi dirinya yang mengembalakan. Tetapi gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Katakan amin. Lagu tadi, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, bukan? Tetapi di dalam Injil yang membebaskan, saudara akan dimampukan untuk dapat melayani seperti yang Petrus hari ini lakukan. Bukan sebagai Simon Petrus yang gampang ngambek dan cuman berkoar-koar, wah emosi banget bilang aku akan setia mengiring Tuhan tanpa menyadari keterbatasan dan keperdosaan. Ujungnya hanya akan membuat dia menangis terseduh-seduh karena dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Wow. Semua yang kita lakukan, pelayanan atau pekerjaan, bukanlah didasari oleh guilt driven, melainkan grace driven. Freedom from legalism sama artinya dengan apa? Merdeka atau bebas dari kemunafikan, kesombongan,
penghakiman, dan formalitas hubungan. Setiap hari kita hanya bilang begini, terima kasih. Dalam tubuhku yang dosa dan terbatas, aku mengakui karya salibmu yang membebaskan aku dari aturan-aturan manusia, hukum-hukum dunia. Tetapi terus mengiring Tuhan karena ucapan syukurku. Kalaupun engkau taat, saudara, dengan semua aturan yang diberikan, bahkan kita hidup dalam negara yang punya kekuatan hukum. Kalau kita taat, bukan karena kamu mampu taat, karena kamu sudah terlebih dahulu memahami arti dibebaskan dari dosa. Karena itu nilai ketakutan manusia yang sesungguhnya. Dosa yang membuat kita nggak bisa kemana-mana. Yang membuat kita pikir kita sudah tahu banyak hal, ternyata apa? Ujung-ujungnya mati. Tapi hari ini berita baik. Injil mengubah cara pandang kita. Karena Injil, setiap saya dan saudara tidak lagi melakukan hal-hal didasari oleh ketakutan dan perasaan bersalah. Kalau ada orang yang menuding masa lalumu karena Injil, kamu adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari masa lalu. Orang boleh tuh, lu kan gini kan dulu, itu dulu. Saudara bisa bilang gini, itu dulu saya tidak akan lagi didriven oleh ketakutan dan rasa bersalah. Karena aku hidup atas kasih karunia Tuhan. Kalau ada yang bilang, aduh saya tahu deh Rea, gak usah naik mimbar, lu munafik. Itu dulu. Saya punya kemenangan di dalam Kristus karena dia mati dan bangkit buat saya. Semua yang sudah lakukan akan berbeda sebab engkau melakukannya bukan dengan ketakutan lagi. Bukan dengan legalitas yang dunia berikan. Tetapi karena kasih karunia dan ucapan syukur yang luar biasa. Mari menjadi merdeka. Menyelesaikan tahun ini. Udah Agustus ya. September, Oktober, November, Desember. Boleh ada isu megatrust. Boleh ada riot di mana-mana. Demonstran ada. Orang yang gak puas ada. Orang banyak. Ingat saudara. Kita hidup di dunia yang sudah rusak oleh dosa. Hidup bersama-sama dengan pendosa. Apa yang engkau harapkan? Tetapi kalau engkau berpegang kepada Injil yang membebaskan. Surga bukan lagi cerita tentang tempat. Tapi bersama siapa engkau berada. Amin. Makanya saya tutup ini pertanyaan. Mendingan ke neraka sama Yesus atau ke surga tanpa Yesus? Sebab surga itu bukan tempat. Tetapi bersama siapa? Hari ini, bebaskan dirimu dari semua penghakiman masa lalu. Sehingga waktu kamu bergerak maju, kamu betul-betul menjadi orang Kristen. Pelayan Tuhan, suami, bapak, istri, ibu, anak, mertua, menantu, pekerja, profesional, apapun. Beri nama semuanya, bahkan orang-orang yang menjaga. Kalau orang-orang, saya pernah bilang ke anak saya, kalau saya disuruh jadi usher, saya akan jadi usher yang luar biasa. Karena saya didasari oleh apa? Ucapan syukur. Kalau Rea ini hanya menjaga parkir, saya akan menjadi penjaga parkir yang luar biasa. Paham saudara? Bukan apanya kita, tetapi siapa yang bersama dengan kita. Tuhan memberkati.